Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya, nggih. Semoga malam ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Maaf nggih, sebelumnya Bapak Ibu mengganggu aktivitas panjenengan di malam hari ini. Ya, jadi apa namanya ya? Untuk mengikuti diseminasi saya, ya, jadi aktivitas yang harusnya digunakan untuk keluarga agak tersita sedikit. Napa-napa nggih Bapak Ibu? Oke, mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Indriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Untuk menyampaikan diseminasi dengan tema menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oke. Jadi sebagai salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata, kita harus mendiseminasikan materi di modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum memasuki materi, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, nggih. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini sebagai pemantik nggih untuk kegiatan kita malam ini. Ini tidak perlu dijawab atau disampaikan di forum ini, cukup di dalam hati. Monggo Bapak Ibu guru untuk menjawabnya. Oke. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan berikutnya, guru sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak, monggo dijawab di dalam hati, nggih. Ya. Untuk selanjutnya, rancangan tindakan aksi nyata saya di malam ini terkait diseminasi budaya positif adalah dengan latar belakang bahwa siswa tidak menyukai aturan, karena dengan aturan cenderung ada tindakan hukuman yang cenderung mempermalukan siswa tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan kali ini, atau tujuan dari aksi nyata kali ini, yang pertama, menciptakan siswa yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Jadi itu tujuan dari kegiatan kali ini. Oke. Lanjut. Untuk konsep inti budaya positif yang akan kita bahas adalah ada 8G. Yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada sebuah ilustrasi nggih tentang perubahan paradigma baru. Jadi monggo dipraktekkan tapi sambil membayangkan. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi kegiatan cobalah buka.
Di sini Anda adalah sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Ya. Terus tugas untuk rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi teman Anda B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Monggo Bapak Ibu, dibayangkan ketika jenengan berpasangan, terus panjenengan itu memegang sesuatu yang sangat berharga, dan pasangan Anda berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda, di mana di dalam kepalan tangan Anda itu adalah ada sesuatu yang sangat berharga. Monggo direnungkan sebentar. Sudah Bapak Ibu? Monggo, ada yang mau berpendapat? Apakah Anda atau pasangan Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya. Kira-kira kalau membuka itu karena apa? Alasannya apa? Karena kemungkinan jawaban dari setiap orang pasti berbeda-beda atau bervariasi. Antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Pak Hartono mungkin? Ya, siap. Terima kasih, Bu. Kalau saya membuka bukan maksudnya apa-apa pamer, karena saya bukan barang yang sangat berharga, tapi saya meyakini saya memperoleh dengan hal yang baik, jadi bisa untuk memotivasi teman. Ini bagaimana untuk bisa memperolehnya, begitu. Oke, berarti kalau Pak Har membuka tangan, ketika digoda oleh pasangannya untuk membuka, ternyata dibuka karena ingin memperlihatkan sesuatu, bukan pamer, tapi ingin memperlihatkan sesuatu keberhasilan panjenengan, usaha keras kalian. Oke, monggo untuk lainnya. Saya. Oh, Pak Yanto, monggo. Kalau saya tangan tetap ditutup karena yang membuka itu membujuk dan berniat negatif. Nggak ada berniat negatifnya, nggak ada, hanya membujuk. Iya, karena membujuk. Gimana Pak Yanto? Membuka atau tetap ditutup? Ditutup kalau membujuknya itu misalkan untuk korupsi. Kalau membuka yang baik. Oh, begitu. Jadi artinya suatu saat bisa buka kepalan tangan panjenengan kalau itu suatu hal yang positif, tapi ketika sesuatu yang negatif tetap akan ditutup, ngoten. Oh iya. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya siapakah yang sesungguhnya itu sebagai pemegang kontrol ketika ada sesuatu? Jadi jawabannya adalah memang diri kita sendiri. Seperti tadi Pak Yanto tetap menutupkan kepalanya, Pak Hartono membuka kepalanya, gitu ya. Jadi semuanya itu adalah tergantung dari kontrol kita masing-masing. Jadi semuanya adalah berpusat pada diri kita. Jadi kita tidak bisa dipengaruhi orang lain. Jadi sebagai sumber pengontrol itu adalah diri kita. Okay. Dr. William Glasser ya di sini melalui bukunya dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, terutama kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya di sini adalah guru mengontrol murid. Jadi katanya guru pasti bisa mengontrol murid. Ternyata ini hanya ilusi Bapak Ibu, ya. Karena murid itu ya atau guru itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi hal demikian terjadi karena mungkin murid itu hanya sedang mengizinkan dikontrol oleh
gurunya. Jadi murid itu pasti tetap punya keyakinan sendiri bahwa saya harus punya pengontrol dalam diri. Jadi saya mau diperintah karena memang dari dalam hati saya memang mau. Kalau saya tidak mau, ya saya tidak akan melaksanakan. Gitu. Jadi ada kata-kata guru bisa mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Oke. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya penguatan positif, efektif, dan bermanfaat di sini contohnya adalah ketika seorang guru itu adalah bisa membujuk atau bisa menasehati siswanya terus mau nurut. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi saja karena semuanya itu berpusat pada peserta didik itu sendiri. Jadi andaikan dia memang melakukan sesuatu ya bukan karena penguatan positif dari Bapak Ibu guru, itu bukan seperti itu. Itu menurut si William Glasser. Berikutnya yang C, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah sehingga seolah-olah mungkin Bapak Ibu guru merasa ketika anak dikritik itu mereka berhasil untuk mengarahkan siswa, ternyata itu adalah sebuah ilusi karena kemungkinan dengan kritikan yang dapat atau yang diberikan oleh Bapak Ibu guru malah cenderung nanti anak itu merasa sakit hati. Terus berikutnya yang D, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata juga itu adalah sebuah ilusi karena walaupun kita mungkin di sekolah kita lebih dewasa dari anak-anak, tapi kita tidak bisa memaksa dari anak-anak tersebut. Karena apa? Karena anak punya kontrol diri. Dia punya yang namanya motivasi di dalam dirinya. Nah, jadi walaupun dia dibujuk, pasti dia punya kontrol diri. Gitu, itu terkait miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Jadi kalau misalkan di sini ada stimulus respon adalah suatu realitas kebutuhan kita itu adalah sama, ternyata berdasarkan teori kontrol kebutuhan kita adalah berbeda. Jadi antara si A dan si B pasti punya kebutuhan yang berbeda. Kita tidak bisa disamakan. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya di sini ketika kita melihat suatu pemandangan, misalnya ada sebuah gunung gitu, mungkin si A bisa menggambarkan gunung itu hanya sebuah gundukan gitu ya, terus di situ di dalamnya ada pohon-pohon. Tapi si B mungkin bisa mendefinisikan bahwa ternyata dalam sebuah gunung itu di baliknya ada matahari. Di sana juga ada hewan-hewan yang ada yang hidup di sana, hidup di dalam gunung gitu ya. Jadi untuk stimulus respon yang di sini bahwa ternyata orang itu bisa melihat hal yang sama, ternyata berdasarkan teori kontrol itu adalah punya gambaran yang berbeda. Berikutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi, tapi ternyata menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya melulu itu adalah hal sesuatu yang salah. Pasti ada tujuannya. Oke. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi saya bisa diperintah oleh siapapun. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti tadi, saya mau buka tangan saya atau tidak itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Ya, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Berikutnya, menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, kalau berdasarkan stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol, ini adalah semuanya berhak untuk menang. Oke. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat?
Masih. Masih. Perlu ice breaking apa tidak? Apalagi kita lanjut? Oh, enggak, Lanjut. boleh. Nah, bisa ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Ice breakingnya karena kita di dunia maya nggak bisa ini, kita tepuk aja ya. Ya. Tepuk ya. Saya berikan contoh dulu. Tepuk satu berarti satu gini ya. Tepuk dua, tepuk tiga, itu. Tepuk empat, dapat. Tepuk lima, dua, dapat lima. Bisa Bapak Ibu? Insya Nah, Allah. Bisa. Oke. Kita mulai ya. Oke, ikuti petunjuk dari saya. Tepuk satu. Oh iya. Tepuk dua. Oh iya, ternyata bisa kompak ya. Empat tuh. Tepuk lima. Tepuk tiga. Oke. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Lumayan pedas tangannya ya. Oke, lumayan lah untuk apa namanya? Gimana Pak Har? Lumayan? Oh iya, oke. Oh, mulai menghilangi ngantuk ya, oke. Ya, kita lanjut ke subbab berikutnya terkait disiplin positif Bapak Ibu. Ya. Di sini disiplin dimaknai menjadi suatu atau sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, di mana disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi motivasi intrinsik ini berarti motivasi yang ada atau berasal dari dalam hati kita, yang paling dalam ya, betul-betul dari dalam hati kita, itu namanya motivasi intrinsik. Tapi kalau ekstrinsik berarti adalah motivasi karena pengaruh orang dari luar ya. Itu nggih Bapak Ibu. Gimana untuk nilai-nilai kebajikan di dalam kegiatan disiplin positif nggih. Jadi kedua pakar pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan Diana Gosen ini mengartikan disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, jadi tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, gitu ya. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini saya berikan contoh, nggih, sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang lagi apa ya, yang sering kita muncul di kurikulum Merdeka. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter di sini salah satunya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Dan yang berikutnya adalah baik hati atau rendah hati ya, atau toleransi di sini, kedamaian dan kesatuan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan ya. Dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini atau diyakini seseorang ini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun ya, sehingga menggerakkan
menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan yang mulia yang diinginkan. Diharapkan seperti itu. Ya, kita ulangi, dengan nilai-nilai kebajikan ini ya yang diyakini oleh seseorang ini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Setelah menilai atau setelah mengetahui nilai-nilai kebajikan tadi, bagaimana sih perilaku kita dalam mensikapi nilai-nilai kebajikan tersebut? Nilai-nilai kebajikan tersebut. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mari kita renungkan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan baik. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari lainnya, gitu ya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, biasanya gitu, merasa sakit hati atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, yang seperti itu, nggih. Oke. Untuk itu mari kita bahas mengenai motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini, jadi ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, ya, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya adalah motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di sini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia yang berkualitas mereka, gitu. Jadi mereka juga melakukan suatu itu karena ingin mendapatkan suatu hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga termasuk yang motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi murni betul-betul dari dalam hatinya. Ya, jadi motivasi yang betul-betul muncul dari dalam hatinya, gitu ya. Ini untuk poin yang ketiga, untuk motivasi perilaku manusia. Oke, terkait untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan tadi, apa sih itu hukuman? Ya, apa ada yang namanya hukuman? Oke, kita lihat. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita seringnya adalah hukuman, gitu ya. Apa itu hukuman? Jadi hukuman itu adalah bersifat satu arah, nggih.
dari pihak guru yang memberikan muridnya atau hanya menerima suatu hukuman. Jadi muridnya hanya menerima hukuman, gurunya yang memberi. Ya. Jadi tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Masih oke. Coba kita lihat ya. Di sini ada beberapa tindakan guru. Coba Bapak Ibu guru pilih apakah itu suatu hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, jadi karena dia terlambat sekolah, dia mencatat 100 kali di dalam buku dengan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu suatu hukuman atau konsekuensi nggih Bapak Ibu? Hukuman, ya betul. Oke. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman kayaknya. Hukuman, nggih. Hukuman. Tuh. Hukuman. Berikutnya, nggih. Membersihkan. Ya, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini konsekuensi hukuman. Konsekuensi, betul, nggih, Bayu, nggih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Bu Tarti bisa jawab? Hukuman. Oh, hukuman. Ya. Oke. Terus menggantikan kertas tugas dengan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul. Oke. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki di sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kok suaranya hilang ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, terima kasih. Oke, di sini bisa kita simpulkan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Jadi hukuman ini adalah sebenarnya adalah suatu identitas kegagalan untuk siswa, okay? Tapi kalau konsekuensi atau restitusi adalah suatu identitas yang untuk sukses. Okay. Di sini untuk hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Itu yang harus terjadi akan dilihat. Berikutnya, tidak nyaman untuk murid. Jadi hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, di sini murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid anak mendapatkan penguatan, itu kalau restitusi. Berikutnya, kalau hukuman itu berperilaku pasif atau agresif akan meningkat. Sementara kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi adalah masalah terpecahkan. Itu
gitu ya. Jadi ini untuk perbedaan hukuman. Oke, Bapak Ibu guru pernah mendengar istilah dihukum ternyata adalah sebuah penghargaan. Dihukum adalah sebuah penghargaan, kira-kira pernah mendengar? Ya, atau saya bacakan kasusnya nggih. Nanti monggo Bapak Ibu guru untuk menganalisa. Ya. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, akan saya bacakan. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, yaitu murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk di dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat ini, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil untuk membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 ini kembali berebut masuk kelas. Jadi tidak tertib lagi seperti tadi. Coba, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi dan mengapa? Kok ketika dengan Bu Anas mereka kok bisa berbaris rapi dan antri masuknya ya, dengan diiming-imingi, tapi kalau dengan Pak Heru kok dia kembali lagi ke awal. Masuknya berebutan. Monggo, ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa? Jadi bisa jawab. Pripun Bu Ayu? Karena Bu Ana dalam kedisiplinan itu memberikan sebuah hadiah motivasi dengan memberikan bintang tadi, sehingga anak-anak bisa berperilaku seperti apa yang diinginkan oleh Bu Ana. Oke. Jadi artinya anak-anak ini melaksanakan atau karena suatu hargaan gitu. Kalau misalkan tidak ada kembali lagi ke takaran dokter. Berarti artinya di sini anak itu tidak muncul dari motivasi intrinsik gitu. Sehingga bukan motivasi mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Artinya anak-anak ini dia mendapatkan dia mau patuh karena mendapatkan penghargaan gitu. Ada apa namanya berarti dari ekstrinsik gitu, dari motivasi intrinsik. Padahal yang diharapkan adalah anak-anak bisa dari motivasi intrinsik. Jadi siapapun yang memberikan perintah tidak harus Bu Anas, maka si anak ini tetap harus berbaris rapi dan masuknya tidak berebutan. Ngoten nggih? Jadi atau bisa saya ulas di sini. Ya, jadi ada pendapat oleh si Alfikon ya, kalau seseorang itu mendapat penghargaan itu seperti apa? Ya, jadi di sini kalau anak itu mendapatkan penghargaan berarti adalah dia berpengaruh jangka pendek. Artinya jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia hanya mengharapkan hadiah. Jadi hanya itu. Kalau misalnya tidak ada hadiah, maka dia akan kembali lagi wataknya. Ya. Terus berikutnya adalah tidak efektif. Dengan pemberian hadiah itu tidak efektif. Jadi
Jadi jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ya, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan lagi berusaha keras sebelum mengharapkan hampir atau kalau tidak berhasil, maka saya tidak akan melaksanakan. Jadi kurang efektif. Yang berikutnya merusak hubungan. Ya, dengan adanya penghargaan seperti ini ternyata bisa merusak hubungan. Ya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yang berikutnya bisa mematikan kreativitas Bapak Ibu. Jadi murid-murid yang berpikir mengenai hadiah atau penghargaan itu yang biasa mereka dapatkan bila berhasil, ini bisa mematahkan kreativitas mereka. Karena apa? Mereka itu akan berkarya atau apa kalau ada hadiahnya. Kalau tidak ada penghargaannya, maka dia tidak mau berkreativitas. Itu. Ya. Kita ice break lagi, apa kita lanjut ke keyakinan kelas? Kita ice break lagi, nggih? Dengan cara ini, menari pakai tangan. Marina menari. Saya berikan contoh dulu, nggih. Oke. Ya, Marina berarti saya, berarti Marina menari di atas menara. 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 Bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita narik tangan ya. Oke, biar nggak ngantuk. Oke, kita mulai. Sambil nyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Oke. Marina menari di atas menara. 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 Di atas menara. Marina menari, ya. Di atas menara. Marina menari. Bisa Bapak Ibu? Ayo, Bu Tarti semangat sekali lagi ya. Ulangi lagi ya. Oke, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari. Oke, ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Oh iya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi keyakinan kelas, nggih. Ya, jadi mengapa keyakinan kelas kena aturan kelas? Jadi terus mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan? Di sini ada jawaban atau jawablah pertanyaan berikut ini. Ada pernyataan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, gitu ya? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah kesehatan atau keselamatan. Nah, sekarang bagaimana keyakinan kelas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita saksikan video atau tayangan ketika saya membuat keyakinan di kelas PJJ. Ya. Kebetulan sekolah kami ada pembangunan gedung sebanyak 9, jadi rehab gedung sebanyak 9, jadi otomatis untuk satu liting kelas 11 itu masuk pagi dan masuk siang, tapi paginya PJJ. Oke, jadi siangnya KPM sampai pulang. Oke, saya mulai untuk
proses pembuatan keyakinan kelas saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga ini yang belum hadir juga dalam kondisi sehat dan segera menyusul ya. Oke. Masukan kalian biasanya dibuat oleh pihak sekolah ataupun oleh Bapak Ibu guru atau dibuat oleh saya ya. Untuk pagi semuanya, jadi tidak ada PJJ. Jadi untuk kelas kalian kebagian pagi PJJ, terus siangnya berangkat sampai pulang jam berapa? Sorenya? Jam setengah 4, Bu. Setengah 4. Oke, ya. Jadi biar KBM-nya juga kondusif ya. Semoga aja sudah selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, saya belum melanjutkan materi, tapi saya akan mengulas terkait keyakinan kelas. Jadi yang biasanya yang sudah berjalan itu kan peraturan kelas yang itu dibuat oleh saya ya. Dulu dibuat oleh saya kayak misalkan kalian terlambat masuk kelas, terus saya kasih denda, ataupun misalkan kamu telat mengirimkan tugas, saya kurangi poinnya, itu kan semuanya peraturan yang ada dari saya. Nah, untuk menimbulkan disiplin positif atau budaya positif yang didasari oleh motivasi dari diri kalian sendiri ya, dari diri kalian sendiri. Jadi kalian itu melaksanakan berdasarkan hati kalian sendiri, bukan karena paksaan dari Bapak Ibu guru, bukan karena peraturan yang sudah dibuat sekolah. Mari kita hari ini membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu mungkin bisa dianggap kamu serasa seperti peraturan kelas ya. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh pihak sekolah ataupun oleh Bapak Ibu guru atau salah satu orang ya, agar dipatuhi. Tapi kalau keyakinan kelas adalah dibuat oleh kita bersama, jadi Bapak Ibu guru maupun siswa. Jadi harapannya nanti kalian melaksanakannya pun dengan tulus hati kalian, bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin bukan karena ingin pujian dari orang lain gitu ya. Oke. Masih ingat kelompok pelajaran gini ya. Jadi nanti masukan-masukan kalian terkait keyakinan kelas yang ingin kalian kehendaki, silakan nanti diwakili oleh salah satu saja yang mengetik di Padlet ya. Nanti saya akan pakai Padlet, terus nanti perwakilan satu kelompok itu menulis 2 yang ingin kalian usulkan terkait keyakinan kelas di kelas 11I. Terus nanti kita sampai petunjuk dari saya, paham nggak? Jadi kalau ada beberapa yang sama, berarti nanti terus di ini lagi dipilih salah satu ya, jadi tidak semuanya. Oke, kalau begitu silakan masing-masing kelompok untuk menuliskan di link, nanti saya beri link keyakinan kelas yang kalian inginkan. Oke, saya share di jangan di grup kelas ya, saya share di ini aja ya, di kolom chat di sini ya, kolom chat di ya. Silakan boleh masing-masing kelompok mengisi 2 saja keyakinan kelas yang ingin kalian usulkan. Saya putarkan musik ya. Saya cepatkan ya Bapak Ibu untuk lagunya. Oke. Langsung ke pembahasan. Jadi ketika pembahasan ini nanti masing-masing kelompok itu sudah mengumpulkan pendapat mereka, ini saja. Ketika sudah 6 kelompok ini selesai
mengirimkan keyakinan yang mereka kehendaki, maka saya ulas berikut. Bisa, oke, saya kira bisa. Berarti dipilih ya, bisa, oke, sip. Oke, kita ambil, berarti kita sudah punya 3 nilai keyakinan kelas. Oke, ya, terima kasih untuk yang sudah menjawab di kolom chat di sini. Oke, kita lanjutkan di kelompok 2. Di kelompok 2 itu, kita lihat satu-satu. Menjaga etika ketika KBM berlangsung, menjaga etika ketika KBM berlangsung. Oke, cocok? Kalimat positif ya, keyakinannya. Jaga etika ketika KBM berlangsung. Ya, jadi di sini ketika saya membuat keyakinan kelas, jadi dari pendapat anak-anak ini yang masih bersifat kalimat negatif, saya ganti dengan kalimat positif. Karena ciri-ciri dari kalimat negatif di sini adalah ada kata tidak atau dilarang gitu ya. Jadi untuk keyakinan kelas kita buat dengan kalimat yang positif sehingga ada sehingga seperti ini. Keyakinan kelas 11I. 1. Memakai seragam sesuai ketentuan saat pembelajaran. 2. Saling menghargai dan menghormati guru dan teman. 3. Saat pembelajaran, kelas harus bersih dan rapi. 4. Menjaga etika saat KBM berlangsung. 5. Disiplin mengumpulkan tugas. 6. Fokus saat pembelajaran sudah mulai. 7. Masuk kelas tepat waktu. 8. Jika izin ke kamar mandi maksimal 2 orang. 9. Mengerjakan ulangan secara jujur. 10. Saling menyayangi semua warga kelas. Oke, jadi itu Bapak Ibu, jadi saya membuat keyakinan kelas melalui kelas online waktu itu sehingga terbentuklah suatu keyakinan kelas. Oke. Jadi untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati oleh kelas tersebut. Berikutnya adalah mencatat semua masukan dari murid semuanya. Itu nanti bisa, kalau misalkan tatap muka bisa menggunakan stick note gitu ya, tapi karena dunia maya saya menggunakan Padlet gitu ya, karena online. Berikutnya setelah menyusun nanti kita diskusikan, terus nanti muncullah dengan kalimat-kalimat yang sudah dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi kalimat negatif kita ganti menjadi kalimat positif. Oke. Untuk selingan ada yang mau nyanyi mungkin? Siapa ini penyanyinya biasanya Bu Tarti apa ya? Nyanyi apa ya? Monggo Bu kalau mau nyanyi untuk selingan ini untuk hiburan kita malam ini. Lagunya lagu apa? Lagu apa monggo, terserah. Mau lagu anak-anak juga boleh atau mau mimpin ice breaking monggo, mau nyanyi atau apa. Saya skripnya. Kita nyanyi aja. Apa ini? Karena apa nyanyi bareng-bareng? Oke, apa Bu? Ada musiknya enggak? Siapa ingin ke surga aja. Oh ya, oke. Duh, saya bisa nyanyinya enggak ya? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Oke, kita berikan tepuk salut. Ya, bisa tepuk salut Bapak Ibu. Jadi bisa
Bisa nggak? Yang gini yang ajar di SD di bisa tepuk salut. Ya, jempol-jempol gitu ya. Jempol-jempol. Salut gitu loh. Yuk kita berikan tepuk salut untuk Bu Tartio. Jempol-jempol, jempol-jempol. Salut gitu loh. Nah, itu terima kasih Bu Tarti yang telah memberikan apa namanya ice breakingnya dengan memberikan apa hiburan kita menyanyi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah terbentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi kenapa manusia setelah membuat keyakinan kok masih ada yang melanggar gitu ya? Kayak itu walaupun kita sudah membuat keyakinan gitu kok bisa melanggar gitu. Kira-kira terjadi apa? Ternyata karena manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Jadi ternyata mempunyai kebutuhan dasar di sini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada di sini ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa cinta ya. Terus berikutnya ada kesenangan, ada kebebasan. Saya ulas satu-satu nggih. Ya, jadi kebutuhan dasar untuk yang pertama ada apa namanya? Bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu yang seperti apa? Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis nggih, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kebutuhan yang kasih sayang dan rasa diterima, itu adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial biasanya gini ya. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu adalah untuk yang kasih sayang. Untuk yang penguasaan di sini adalah kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya. Jadi menjadi terampil atau diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, gitu ya. Itu adalah sebuah penguasaan. Terus berikutnya adalah kebebasan. Kalau kebebasan ini adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu adalah kebebasan. Jadi kadang ini anak-anak itu ya, kebutuhan kebebasannya itu sangat tinggi, menginginkan pilihan mereka untuk lebih perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, atau tidak terlalu berpengaruh kepada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik gitu anak-anak gitu. Dia perlu kebebasan. Kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan atau bermain dan dia bisa tertawa. Ya, anak-anak ini biasanya dengan kebutuhan dasar kesenangan ini yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang biasanya, atau suka bergurau, suka melucu, atau kadang kalau anak-anak kecil berarti yang gemaskan gitu ya. Jadi ini adalah kebutuhan kesenangan. Nah sekarang, ini ada beberapa pernyataan di sini. Kira-kira ini merupakan kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar yang mana? Ibu kejar karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oh, belum ini ya, belum tampil ya? Oh, alah. Iya. Bentar. Ya. Ampun nggih.
Ya, kira-kira ini kebutuhan dasarnya mana? Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibuku kejar aku. Kira yang mana ini? Tadi mana? Ya, yang ini. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira yang mana, Pak Artono? Sayang apa ya? Aku hebat kan? Menurut Pak Artono kasih sayang ya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Cinta dan kasih sayang ya. Oke, yang lainnya apa? Berpendapat lainnya apa? Kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Atau cinta dan kasih sayang? Penguasaan. Penguasaan. Iya, kalau banyak penguasaan. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, berarti dia merasa bisa menguasai ibu guru gitu ya. Betul, penguasaan, betul. Kalau yang ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa ini? Nah, iya, ini cinta dan kasih sayang. Betul. Yang berikutnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Apa ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Apa ini? Kesenangan, betul ya, kesenangan. Satu lagi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kebebasan, betul. Oke, betul ya. Itu untuk apa namanya, kebutuhan dasar manusia. Untuk sebab selanjutnya, masih semangat nih Bapak Ibu. Ini sudah malam tapi oke. Kita masuk ke berikutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dengan menyimak video berikut. Oke, monggo. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. Mohon maaf ya. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang,
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Gambaran 5 agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu paling tidak mungkin saya kira paling banyak paling kemarin seperti Bapak Harto itu. Atau Bapak Ibu yang lain. Oke, jadi kalau di tempat Pak Har sudah sampai pemantung ya Pak Har, dan tambahan ada menghukumnya gitu, ada hukuman. Oke. Dari Bapak Ibu lain mungkin Bu Hayu atau Pak Yanto atau yang lain. Oke, jadi memang yang paling ini apa ya, yang namanya paling bagus, yang paling tepat itu kita menggunakan posisi yang manajer ya. Jadi kita bisa seperti apa, jadi tidak hanya sekedar memberikan hukuman gitu ya, tapi kita sudah sampai pada tahap untuk menentukan solusi atas permasalahan anak itu sendiri gitu. Oke. Kita masuk ke sub yang terakhir terkait segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Oke. Ya, jadi untuk apa namanya, menerapkan ketika kita menangani anak, kita menggunakan prinsip namanya segitiga restitusi. Di situ ada 3 poin, yaitu 1 adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan ada sesuatu saya cari filenya dulu ya. Ya. Pak Har, di daerah Panjenengan sudah hujan belum? Mendung. Oh belum gitu. Oh baru mendung-mendung ya. Berarti sama, berarti masih panas juga ya. Ya. Oke, ini saya coba share screen untuk kegiatan ketika saya menangani siswa. Gunakan segitiga restitusi. Oke, Risma. Sehat hari ini? Sudah keluar belum, Ge? Oke. Olahraga ya? Iya, tadi ada bagus setelah bicara terus olahraga ya? Mantap ya? Sampai enggak? Sampai dikit. Oh, dikit. Oke. Risma tahu dipanggil minggu kesini untuk apa? Oh, enggak. Oke. Jadi tadi itu Fitri dapat laporan kalau nangis, katanya lo kenapa nangis? Nangis karena masalah sendiri atau gimana? Katanya disebabkan oleh si Risma. Betul itu. Sampai nangis Bu? Iya. Benar. Harus bercanda sama Kasmu, tapi masa sampai nangis? Oh, bercanda. Iya. Bercanda apa sih? Tadi ngejek nama orang tuanya. Pekerjaan orang tuanya atau nama orang tuanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ngecek gimana? Ya itu yang kerjaan sayur 2000-an. Oh, kayak gitu. Itu di depannya Hasna. Iya. Emang kamu nunjuk langsung ke Hasna gitu? Sayur gitu? Iya. Oh, ya pantes ya. Hasna menjadi nangis ya. Menurut kamu kenapa Hasna bisa nangis? Sakit hati. Sakit hati, kan?
olok-olokan itu gitu ya. Oke. Kalau misalkan itu terjadi di Risma yang memang pekerjaannya orang Risma itu pedagang sayur, terus si Hasna mengolok-olok seperti itu, apa yang dirasakan Risma? Sakit hati. Sakit hati karena apa? Merasa diapakan? Tidak dihormati. Merasa tidak dihormati oleh teman-teman gitu ya, kok bisa mengajak anak orang tua gitu ya. Oke. Iya betul. Jadi memang sikap menghormati sangat penting sekali, ya enggak? Iya kira-kira. Nah, karena kalau misalkan kita menghormati orang lain bisa terbuka hatinya sehingga balik menghormati. Jika kita menghormati orang lain, maka orang lain akan terbuka hatinya, nanti baliknya bisa menghormati kita. Itu betul sekali. Berarti kamu udah tahu ya, menghormati itu berarti penting ya. Kenapa tadi kok bisa mengolok-olok? Karena hanya bercanda. Betul, bercanda itu penting nggak sih sebenarnya? Penting biar gak sepaneng. Oh betul ya, biar gak sepaneng ya. Anak serius terus kita bercanda, tapi bercanda ada tempatnya dan ada adatnya kan gitu kan. Ya, jadi bercanda dengan cara mengolok-olok itu berarti benar apa tidak? Tidak benar. Berarti salah atau benar? Nah, banyak salah. Oke. Masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah pernah kita buat bersama? Ngasih. Berarti perbuatanmu tadi itu terhadap Hasna, kamu sudah melanggar yang mana? Poin mana? Tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain. Padahal sikap menghormati sangat penting. Tadi dikatakan dengan menghormati bahwa kita menghormati orang lain, berarti orang lain akan bisa bersikap atau bersifat terbuka sehingga bisa menghormati balik pada kita. Betul sekali. Oke, berarti untuk langkah berikutnya ya, kamu kan sudah berbuat salah ya. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ke Hasna? Minta maaf ke Hasna. Minta maaf, betul. Caranya gimana minta maafnya? Hasna maafin aku ya, aku janji gak mau lagi. Oke, minta maaf, terus firman gitu ya, terus ngomong kalau kamu tidak akan mengulang lagi, betul. Karena tadi hanya bercanda, betul. Berarti itu nanti kamu tidak mengulanginya hanya ke Hasna atau dengan teman lainnya? Yang Lainnya juga, gitu. Berarti di dalam kelas biar kondusif, budayakan untuk saling menghormati. Antaranya ya jangan mengolok-olok teman. Itu juga namanya juga apa namanya sekarang perundungan pembuli gitu ya. Iya, jadi pokoknya hilangkan itu ya. Sikap saling menghormati silakan ditanamkan oleh kalian di kelas semuanya, gitu ya. Oke, terima kasih ya Risma. Dan ini mau minta maaf kapan? Langsung ini ya? Iya. Oke, silakan. Betul nggak usah lihat, nggak usah perlu videonya, tapi saya pinginnya kamu betul-betul minta maaf kepada Hasna, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, boleh kembali ke kelas ya. Ya, itu nggih Bapak Ibu, contoh ketika saya melakukan apa namanya melaksanakan segitiga restitusi. Nggih. Untuk berikutnya nggih, jadi tadi dari segitiga restitusi itu ada 3 poin otomatis. Pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika menstabilkan identitas di sini, jadi ketika seseorang itu merasa sedih dan emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, ya. Jadi saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Jadi kita buat biar anak stabil. Jadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses penyelesaiannya masalah itu bisa dilakukan. Dan ciri-cirinya biasanya ini belum muncul ya, sudah muncul kan, Nggih? Oh, sudah, okay. Jadi biasanya ketika menstabilkan identitas itu kata-katanya dan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, okay? Tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kok, gitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu. Terus berikutnya, ketika validasi tindakan yang salah.
Jadi ketika validasi tindakan yang salah di sini, setiap tindakan yang kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan atau perlakuan atau tindakan dari siswa, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Jadi contoh-contoh di sini ketika melaksanakan validasi tindakan yang salah itu adalah contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, yaitu dengan cara memperbaikinya, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi, ya, secara internal. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai, tadi langkah yang pertama. Terus berikutnya tingkah laku yang salah sudah divalidasi atau di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi menanyakan keyakinan di sini biasanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, biasanya gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa yang kita ketika menjadi suatu kelas yang ideal misalkan, terus kamu menjadi orang yang seperti apa, misalnya gitu ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, paparan diseminasi saya sudah selesai. Jadi apa namanya, monggo untuk Bapak Ibu guru bisa memberikan refleksi untuk pertemuan kita kali ini, apa yang Bapak Ibu rasakan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saya mohon minta refleksinya, monggo siapa yang mau memberikan refleksinya? Boleh saya mengawali, Bu? Oke, monggo Pak Har. Ya, terima kasih waktunya dari apa yang tadi sudah gambaran saya khusus era sekarang yang era informasi begitu hebat mengebor pada dunia anak-anak. Bagi guru sebagai pendidik sangat berat karena harus betul menerapkan dengan cara-cara yang sebenarnya malah kembali ke zaman yang dulu. Tapi di dunia luar yang sangat benar, tidak harus mengikuti langkah-langkah yang sebenarnya saya terima untuk bagaimana menjalankan restitusi, bagaimana keyakinan kelas sebelumnya yang satu sebagai cara membangun budaya positif anak-anak terus dibangun dari dalam yang menurut saya juga akan hasil bila satu sekolah bisa kompak melaksanakan strategi hanya satu dua guru, tapi semuanya berperan menjalankan, itu baru kemungkinan bisa berhasil untuk bisa memberikan ibadah yang positif. Terima kasih Bu, yang lain. Oke, terima kasih Pak Har. Berarti intinya dengan pemaparan saya kali ini jadi ada wawasan baru nggih Pak Har nggih. Betul nggih. Semoga bisa diterapkan di sekolah panjenengan nggih biar nanti budaya positif di sekolah panjenengan bisa berjalan dengan baik nggih. Cukup satu atau ada yang lainnya karena ini sudah malam nggih Bapak Ibu. Cukup satu saja nggih. Oke, satu saja.
Oke, oke. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas atensinya mengikuti paparan saya terkait diseminasi budaya sekolah atau budaya positif di sekolah. Oke. Ada sedikit penutup dari saya. Oke. Jadi satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah salah satunya bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang bisa saling mendukung, saling belajar bersama, saling bekerja sama sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolahnya. Dan pada akhirnya dengan karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk suatu budaya positif. Gitu ya Bapak Ibu. Semoga kita semuanya bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik. Ya, baiklah. Sebagai penutup kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat siang, Hasna. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. 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 Habis olahraga ini ya? Iya. Tahu dipanggil Fitri ke sini untuk apa? Tahu. Oh, belum tahu. Tadi jam pertama kita belajar kimia ya? Iya. Habis kimia apa tadi? Fisika. Fisika itu olahraga gitu ya? Oke. Hasna udah berapa kali ya terlambat masuk pelajaran kimia? 3. Bertiga. Enggak 10 itu? Udah tahu. Nggak tahu nih, kalau di catatan Fitri ini ada 5 kali. 5 kali terlambat ketika masuk pelajaran kimia. Padahal pelajaran kimia kan pelajaran jam pertama kan ya? Mulai pelajaran jam berapa kita? Jam 6:30. Setengah 7. Tadi Hasna masuk jam berapa ya? Jam 7. Jam 7. Sudah terlambat berapa menit itu? Setengah jam 30 menit. Kayak materinya udah selesai ya. Tadi kita cuma 1 jam gitu. Kayak emang terlambat karena apa? Tadi bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan lagi. Kemarin juga bangun kesiangan. Sekarang bangun kesiangan lagi. Oke. Itu pas pelajaran kimia. Tahu apa semuanya tiap hari? Kadang pelajaran lain. Kadang hari lain juga ya. Lambat juga. Kenapa kok bisa terlambat? Soalnya semalam Kadang bangunnya kesiangan. Iya. Gitu. Ngapain? Belajar ya? enggak. Belajar kimia gitu loh. Belajar kimia, belajar tadi apa? Ada fisika gitu ya. Iya. Ngabur. Oh enggak. Terus ngapain sampai jam 12? Main HP. Main HP. Nonton anime. Bagus memang anime. Iya, bagus. Tadi Apa sih isinya? ya padahal yang lucu-lucu kita bagi jalan. Itu film gitu ya. Iya, beda. Seneng ya? Iya. Menunjang pelajaran enggak itu? Kan ada anime pun yang pelajaran fisika tentang kimia. Ada nggak sih kayak gitu? Ada yang ada yang enggak. Terus kamu carinya yang apa? Ya, macam-macam. Macam-macam. Oke. Penting nggak sih kita untuk apa namanya melihatnya seperti itu selain pelajaran? Kan kamu pelajar kan ya? Penting nggak sih? Kurang penting. Kenapa kamu lakukan? Oh, buat hiburan, buat refreshing gitu ya? Iya. Boleh nggak sih kita refreshing? Boleh. Dan wajib ya? Wajib, refreshing itu wajib memang. Yang kamu lakukan untuk dengan refreshing dengan melihat anime itu juga bagus, gitu. Bagus. Tapi ada tapinya. Kira-kira kalau misalkan sampai nonton jam 12, padahal itu paginya harus berangkat sekolah, ya kita benar apa tidak itu? Tepat apa enggak? Kurang tepat kan ya? Kurang tepat, betul. Karena paginya kan harus aktivitas apa namanya pagi 6:30 harus sudah sampai sekolah, itu jam 12 malam. Selain nanti kamu bangunnya kesiangan, juga kondisi kesehatan kamu nanti lama-lama iya menurun kalau kebanyakan begadang kayak gitu. Oke.
untuk apa namanya, kan kamu terlambat gitu ya. Berarti kan salah satu nilai negatif lah ya, negatif. Berarti nilai apa itu ya? Kedisiplinan. Oke, kedisiplinan. Kedisiplinan itu penting ya. Penting untuk lebih menghargai waktu, terus waktu, dan bertanya tepat waktu, terus dan pekerjaannya tidak tertunda. berarti ya betul, biar pekerjaannya tuntas semuanya, tidak ada tertunda gitu ya. Berarti disiplin penting ya. Oke, berarti dengan kamu berbuat tidak disiplin tadi, dengan cara apa namanya tadi, masuknya terlambat, itu berarti kan ada sesuatu yang harus kamu perbaiki gitu ya. Oke, kita cari solusinya bareng-bareng ya. Oke, jadi menurut kamu kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Poin kedisiplinan. Betul. Padahal kita sudah sepakat ya. Ada beberapa, diantaranya ada yang menghormati, dan begitu ada juga yang disiplin. Betul. Padahal disiplin tadi sudah dikatakan bahwa disiplin itu penting sekali. Penting karena apa? Tadi tak ulangi, coba diulangi lagi untuk bisa menghargai waktu. Berikutnya Bisa datang tepat waktu. ada lagi adalah Terus biar pekerjaannya tidak ada yang tertunda. Betul. Oke, kira-kira solusi dari kamu untuk memperbaiki biar besok tidak terlambat lagi, biar tidak melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kamu lakukan? Jangan begadang. Terus tidurnya lebih aman. Jam berapa nanti tidurnya kira-kira? Jam 8. Nanti tidak nonton lagi, rugi, refreshingnya kurang Bu. Refreshingnya di akhir pekan. Di akhir pekan saja. Iya kan kita pelajaran kan hanya Senin sampai Jumat ya. Iya. Satu minggu kita libur itu kamu bisa manfaatkan untuk refreshing. Di antara itu nonton anime. Betul sekali. Boleh refreshing. Oke. Kita akan lagi. Berarti kamu besok apa yang harus kamu lakukan biar tidak terlambat? Tidurnya lebih awal ya. Refreshing. Pasang alarm, betul. Alarmnya jam 7 gitu ya. Jam 4. Oh, jam 4 sebelum sholat subuh ya. Iya. Oke, terus Habis itu hiburannya untuk akhir pekan. iya, nonton animenya atau hiburan lain di akhir pekan saja, sehingga nanti diharapkan nanti bisa bangun lebih awal ketika efektif jam masuk sekolah gitu ya. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, kira-kira kapan mulai? Besok pagi. Besok pagi apanya? Tidak terlambatnya? Iya, mulai nanti malam mulai tidur kasih. Betul, berarti nanti malam mulai tidur kasih, mulai pasang alarm gitu ya. Oke, sip. Saya tunggu praktik baiknya dari Hasna. Semoga besok sudah tidak terlambat lagi gitu ya. Dan terus selalu sehat gitu ya. Oke, boleh kembali ke kelas ya. Oke, terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna dari kelas 11B. Saya senang sekali bisa diajak diskusi oleh Bu Indri agar bisa lebih menghargai waktu dan lebih disiplin lagi, agar bisa datang lebih tepat waktu. Semoga kedepannya saya bisa lebih disiplin lagi dan bisa berangkat tepat waktu dan tidak telat lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga ini yang belum hadir juga dalam kondisi sehat dan segera menyusul ya. Oke, jadi ini sudah kesekian kali kita mengikuti untuk kegiatan belajar mengajar dengan PJJ ya. Karena kondisi sekolah kita ada rehab ruangan sebanyak 9, jadi otomatis tidak memungkinkan untuk berangkat pagi semuanya. Jadi kebetulan kalian yang kebagian untuk berangkat siang. Oke, insya Allah untuk di bulan November, tapi belum Senin depan ya, mungkin masih 1 minggu lagi atau di awal November lah ya, kita bisa masuk pagi semuanya, jadi tidak ada PJJ. Jadi untuk kelas kalian kebagian pagi PJJ, terus siangnya berangkat sampai pulang jam berapa sorenya? Jam setengah 4 Bu. Setengah 4. Oke, ya. Jadi biar KBM-nya juga kondusif ya. Nah, semoga aja sudah selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini ya,
saya belum melanjutkan materi, tapi saya akan mengulas terkait keyakinan kelas. Jadi yang biasanya yang sudah berjalan itu kan peraturan kelas yang itu dibuat oleh saya ya. Dulu dibuat oleh saya kayak misalkan kalian terlambat masuk kelas, terus saya kasih denda, ataupun misalkan kamu telat mengirimkan tugas, saya kurangi poinnya, itu kan semuanya peraturan yang ada dari saya. Nah, untuk menimbulkan disiplin positif atau budaya positif yang didasari oleh motivasi dari diri kalian sendiri, ya, dari diri kalian sendiri. Jadi kalian itu melaksanakan berdasarkan hati kalian sendiri, bukan karena paksaan dari Bapak Ibu guru, bukan karena peraturan yang sudah dibuat sekolah. Mari kita hari ini membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu mungkin bisa dianggap kamu serasa seperti peraturan kelas ya. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh pihak sekolah ataupun oleh Bapak Ibu guru atau salah satu orang ya, agar dipatuhi. Tapi kalau keyakinan kelas adalah dibuat oleh kita bersama. Jadi Bapak Ibu guru maupun siswa. Jadi harapannya nanti kalian melaksanakannya pun dengan tulus hati kalian, bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin bukan karena ingin pujian dari orang lain gitu ya. Oke. Masih ingat kelompok pelajaran kimia? Jadi nanti masukan-masukan kalian terkait keyakinan kelas yang ingin kalian kehendaki, silakan nanti diwakili oleh salah satu saja yang mengetik di Padlet ya. Nanti saya akan pakai Padlet, terus nanti perwakilan satu kelompok itu menulis 2 yang ingin kalian usulkan terkait keyakinan kelas di kelas 11I. Terus nanti kita bahas bersama-sama apakah itu nanti perlu kita pakai atau perlu kita bahas bersama. Paham maksudnya? Petunjuk dari saya paham nggak? Paham, Bu. Oke. Jadi nanti kalau ada beberapa yang sama, berarti nanti terus pilih salah satu ya. Jadi tidak semuanya. Oke. Kalau begitu silahkan masing-masing kelompok untuk menuliskan di link, nanti saya beri link untuk Padletnya ya, untuk kalian menulis keyakinan kelas yang kalian inginkan. Oke. Saya share jangan di grup kelas ya. Saya share di ini aja ya, di kolom chat di sini ya. Kolom chat udah. Silakan boleh masing-masing kelompok mengisi 2 saja keyakinan kelas yang ingin kalian usulkan. Saya putarkan musik ya.
Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Silakan untuk setiap kelompoknya ngisi lebih dari satu ya. Oke. Ngisi lebih dari satu. Minimal 2. Oke, kita bahas satu-satu karena sudah ada 6 kelompok yang masuk. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu. Yang pertama yang perlu kalian harus tahu, untuk menuliskan keyakinan kelas, kita harus membuat kalimat-kalimat yang bernilai positif. Kalimat yang bernilai positif itu tidak ada kata dilarang, tidak, gitu lah. Tidak boleh, gitu. Dilarang ini. Nah, itu kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Contoh, misalkan saya ambil di sini. Nah, ini di kelompok 1, memakai seragam sesuai ketentuan saat pembelajaran kimia berlangsung. Ini mengandung maknanya, kan tidak ada kata tidak ya. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Coba kalau kamu amati yang kedua, tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu teman, kan seolah-olah itu adalah suatu larangan yang nanti pasti akan ada hukumannya, gitu ya. Jadi kita ganti dengan kalimat positif. Contohnya apa? Kalau misalkan kata tidak itu dibuang, kita ganti dengan kalimat positif. Kalau tadi yang memakai seragam sesuai ketentuan saat pembelajaran kimia berlangsung, kan itu sudah apa namanya ya, bernilai positif. Jadi bukan suatu larangan. Diganti ini Bu, menjaga ketentraman di kelas. Menjaga ketentraman di kelas. Ada pendapat lain? Ada yang mempunyai pendapat lain? Silakan. Menjaga ketentraman di kelas, gitu ya. Saling menjaga saat pembelajaran, Bu. Saling menjaga keamanan, ketenangan. Oh, ketenangan. Saling menjaga ketenangan. Oke, tapi di kolom chat saja. Yang berpendapat boleh tulis di kolom chat. Ya, biar jejaknya nggak hilang. Oke, silakan. Oh, Rafa tadi ya. Menjaga ketentraman kelas ya, dari Rafa Hakim, terus dari Naila, saling menjaga ketenangan saat pembelajaran. Gimana yang lainnya? Pilih yang Rafa atau pilih yang Naila, atau ada pendapat lain? Oh, Vina, pendapatnya Vina. Saling menghargai antar teman agar meminimalisir timbulnya konflik. Oke. Saling menghargai antar teman agar meminimalisir timbulnya konflik. Oke. Kalau tadi punya Rafa kan masih umum ya untuk di kelas, Naila juga di situ saat pembelajaran. Di sini artinya ketika tidak mengganggu teman itu bisa saat pembelajaran, bisa saat setelah gitu ya. Oke, saling menghargai antar teman agar meminimalisir timbulnya konflik. Atau ada yang berpendapat lain, atau kita pilih yang mana dari yang ketiga yang paling cocok dengan kata-kata dilarang atau tidak boleh mengganggu teman. Menghormati atau menghargai lebih tepatnya. Silakan. Yang cocok yang mana? Menghormati atau menghargai? Atau ada pendapat? Misalkan ada saling menghormati antar teman agar meminimalisir timbulnya konflik.
Oh, menghargai. Oke. Pendapat lainnya? Ya, Davina menyebutkan saling menghargai. Yuk, sepakat? Siapa yang sepakat menghargai, silakan ditulis di kolom chat. Setuju? Menghargai? Berarti saling menghargai antar teman agar tidak meminimalisir timbulnya konflik, atau kita singkat aja ya, saling menghargai antar teman, gitu ya. Ya, setuju? Saling menghargai antar teman. Silakan setuju, setuju, setuju. Oke, kita ambil ya. Oke, berikutnya, saat pembelajaran kelas harus bersih dan rapi. Oke. Ini sudah kalimat positif ya. Saat pembelajaran, karena tidak ada kata tidak atau dilarang. Jadi saat pembelajaran kelas harus bersih dan rapi. Oke. Bisa diterima untuk yang poin 3 di kelompok 1? Bisa, oke. Akhirnya bisa, berarti dipilih ya. Bisa, oke. Sip. Oke, kita ambil, berarti kita sudah punya 3 nilai keyakinan kelas. Oke, ya, terima kasih untuk yang sudah menjawab di kolom chat di sini. Oke, kita lanjutkan di kelompok 2. Di kelompok 2 itu, kita lihat satu-satu. Menjaga etika ketika KBM berlangsung. Menjaga etika ketika KBM berlangsung. Oke. Cocok? Kalimat positif ya. Keyakinan menjaga etika ketika KBM berlangsung. Setuju? Oh, setuju, Firman. Oke, lainnya setuju? Atau ada pendapat lain? Kalau kita ambil ke nilai keyakinan kelas dari kelompok 2 yang pertama, menjaga etika KBM, menjaga etika ketika, atau menjaga etika saat KBM berlangsung gitu ya. Oke, setuju. Berikutnya, kalau yang setuju tidak saya tulis. Kelas tidak boleh kotor. Kelas tidak boleh kotor. Oke. Yang cocok yang mana? Kelas tidak boleh kotor. Kita ganti, ada kata tidak di situ ya. Oke, kita ganti dengan kalimat apa yang cocok. Kalimat kebalikannya yang tidak bernilai negatif. Silakan kalian berpendapat, boleh lewat mikrofon, boleh juga tulis di kolom chat. Tadi Naila ada kelas sama si Rafa. Ini Rafa sudah mengganti jawabannya itu ya. Oke. Kita ambil yang menjaga kebersihan kelas. Oke ya, sudah banyak yang mengirim chat. Di situ kita pilih menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke, saya ganti. Silakan Bunga, jangan lupa dibuat atau direvisi untuk yang poin 2 dari kelompok 2. Keyakinan kelas 11I. 1. Memakai seragam sesuai ketentuan saat pembelajaran. 2. Saling menghargai dan menghormati guru dan teman. 3. Saat pembelajaran, kelas harus bersih dan rapi. 4. Menjaga etika saat KBM berlangsung. 5. Disiplin mengumpulkan tugas. 6. Fokus saat pembelajaran sudah mulai. 7. Masuk kelas tepat waktu. 8. Jika izin ke kamar mandi maksimal 2 orang. 9. Mengerjakan ulangan secara jujur. 10. Saling menyayangi semua warga kelas.
kita